Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin yang rahimakumullah, apa yang paling kita butuhkan pada saat kita menghadapi masalah besar? Tidak lain dan tidak bukan yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya semua yang ada di muka bumi ini adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa yang menjadi kekhawatiran semua manusia termasuk kita, yaitu dengan adanya bencana corona ini. Corona adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam genggaman dan kekuasaan serta kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin melindungi diri kita dari musibah ini, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikian, ketika Allah menguji kita dengan bencana, kita harus betul-betul menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita kembali. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kembali yang dimaksud kita hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan cara bertakorup. Dan bertakorup yang paling spesial adalah dengan sholat secara khusyuk. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ingat, kata kuncinya adalah raji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi rahasia doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kita menyadari bahwa kita betul-betul terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulaku, berhadapan, bertemu, berjumpa, merasa dekat. Inilah kunci dari terkabulnya doa. Maka kita kondisikan sebelum kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bangun sebuah keyakinan, perasaan dan kesadaran Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul dekat dengan kita. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakanlah, jika hamba-hambaku meminta berdoa kepadaku, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Allah sudah betul-betul menjamin maha dekat dengan kita. Namun kalau kita sendiri tidak memiliki perasaan, tidak memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa Allah itu dekat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kata kunci sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, pertolongan Allah hanya akan diberikan kalau kita melakukan dua langkah besar, yaitu sabar dan sholat. Yang kita bahas sekarang adalah tentang sholat secara khusyuk sebagai sebuah kunci untuk bisa dikabulkannya doa kita, untuk kita bisa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi rahasia kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rahasianya adalah ternyata terletak pada tiga hal. Dan tiga hal ini yang menjadi konten utama atau nilai inti dari sholat. Yaitu yang pertama, bahwa kita sholat itu harus betul-betul memiliki fondasi dasar.
dasar yang membuat kita menjalankan sholat yang harus betul-betul kita tanam dalam jiwa kita. Yang pertama adalah bahwa kita diperintahkan sholat itu adalah karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini dasarnya, ini alasannya kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan memiliki kesadaran tentang banyak nikmat itu, barulah kita bisa menjalankan apa yang menjadi fungsi sholat yang pertama, yaitu fungsinya untuk bersyukur. Dan ini yang belum kita lakukan. Setiap kali kita menjalankan sholat, belum betul-betul berkobar-kobar rasa syukur kita. Artinya kita belum menjalankan fungsi sholat. Yang kemudian dengan kita menjalankan fungsi sholat inilah, maka barulah kita bisa menghidupkan apa yang menjadi pilar dalam sholat yang harus ada dalam setiap sholat kita. Dari keseluruhan bacaan dan gerakan sholat kita harus ada pilar yang pertama, yaitu rasa cinta, al-hub. Kemudian yang kedua, apa yang melandasi, apa yang menjadi dasar kenapa kita disuruh sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu karena banyaknya dosa, kezoliman, kelalaian, kealpaan, keburukan yang kita lakukan di sepanjang hidup. Harus betul-betul kita hadirkan betapa banyak dosa-dosa kita, kesalahan kita, kelalaian kita, kebodohan kita. Yang dengan kita menghadirkan ini di dalam sholat, maka kita baru bisa menjalankan fungsi sholat yang kedua, yaitu untuk apa? Untuk bertaubat. Artinya apa? Sholat itu memang harus kita jalankan dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum ada rasa bertaubat, belum ada kesadaran bahwa sholat ini dilakukan dalam rangka bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan menjalankan fungsi sholat yang kedua ini, itu bertobat, barulah kita akan bisa menjalankan atau bisa menghidupkan pilar yang kedua di dalam ibadah, khususnya dalam sholat, yaitu al-khauf, rasa takut. Ya, yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya rasa takut yang tumbuh bergelora. Yang ketiga, apa yang menjadi dasar bagi kita yang harus ada dalam jiwa kita setiap kali kita melaksanakan sholat, yaitu kenapa kita disuruh sholat? Karena begitu banyak masalah dan hajat yang kita miliki. Dan dengan kita menyadari bahwa kita ini punya banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya banyak hajat, kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan menjadi bahan bakar bagi tumbuhnya jiwa kita dengan fungsi sholat yang ketiga, yaitu untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bisa menjalankan fungsi sholat yang ketiga inilah, barulah kita bisa menyalakan apa yang menjadi pilar sholat, pilar ibadah, khususnya sholat yang ketiga, yaitu ar-roja atau rasa harap. Nah, ketiga dimensi inilah yang harus mampu betul-betul kita hadirkan di dalam setiap ibadah kita, di dalam setiap sholat kita, dan di dalam doa kita, dalam munajat kita. Ini kunci rahasia yang membuat kita dekat dengan Allah. Kalau kita berdoa namun di dalam jiwa kita tidak ada rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menghidupkan ketiga aspek ini, maka kita nggak akan bisa merasakan. Kita nggak akan bisa merasakan kelezatan dalam berdoa, dalam beribadah, dalam sholat, dalam sujud, dalam ruku. Inilah yang menjadi kunci rahasia doa-doa kita dikabulkan, munajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalau kita menghadirkan rasa syukur, menghadirkan semangat bertaubat, dan menghadirkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka marilah dengan ujian dan musibah yang begitu dahsyat menimpa kita dan seluruh dunia ini, kita tumbuhkan rasa syukur bahwa kalaupun musibah ini menimpa kita, masih begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Dan kita juga harus menyadari bahwa kalaupun Allah menguji kita dengan musibah ini, pasti penyebabnya, di antara penyebabnya adalah karena kita memang banyak dosa. Artinya dengan musibah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ingin membersihkan kita dari dosa-dosa. Maka
musibah ini, rasa takut kita terhadap musibah ini harusnya membuat kita menjadi semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditunjukkan dengan bacaan serta gerakan-gerakan sholat kita. Tentu kita tidak cukup untuk mentadaburi setiap gerakan dan bacaan sholat agar kita tumbuh rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan kita menghadirkan 3 dimensi tadi. Selebihnya nanti harus menjadi PR kita bersama, bahwa hikmah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui musibah COVID-19 ini adalah kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakorub. Dan untuk bisa bertakorub dengan sempurna, kita harus memahami ilmunya. Dan untuk bisa memahami ilmunya, maka berarti kita harus gigih dalam menggali ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar, dan belajar. Bil khusus yang paling istimewa, yang paling utama adalah belajar tentang ilmu sholat khusyuk dan ilmu ma'rifatullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka nanti di dalam sholat kita akan melakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan yang menunjukkan kita melakukan ketiga dimensi tadi. Misalnya pada saat kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, bayangkan dan rasakanlah bahwa kita sedang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakbir, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, terima kasih ya Allah. Artinya di balik kalimat takbir itu ada rasa yang tumbuh dalam jiwa kita bahwa Allah Maha Besar nikmatnya, Allah Maha Besar kasih sayangnya, Allah Maha Besar kebaikan-kebaikannya kepada kita selama ini dan sampai seterusnya. Dan itu yang kita syukuri. Kemudian ketika kita mengucapkan takbir juga kita harus mampu menghadirkan sebuah rasa bahwa Allah juga Maha Besar pengetahuannya terhadap perbuatan-perbuatan kita, terhadap amalan-amalan kita. Allah Maha Besar artinya Allah juga Maha Besar kemampuannya dalam mencatat, merekam, menghisap kita. Allahu Akbar artinya juga Allah Maha Besar azabnya, sebagaimana Allah juga Maha Besar balasannya kepada kita, kebaikan-kebaikan kita. Dan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita juga harus merasakan Allah juga Maha Besar ampunannya, Allah Maha Besar maafnya. Begitu juga ketika kita mengucapkan takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain, kita harus mampu menghadirkan Allah Maha Besar pertolongannya, Allah Maha Besar kehendaknya, kekuasaannya. Ini yang akan membuat kita akan tumbuh rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa dekat ini sudah kita tumbuhkan, maka tanda-tandanya kita akan merasa dekat, merasakan jiwa kita itu betul-betul, ya Allah, Allah tuh betul-betul mengawasi kita. Allah mendengarkan jeritan hati kita. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengamati keinginan-keinginan kita, ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran kita. Nah hadirin jamaah, begitu juga pada saat kita melakukan gerakan sekaligus dengan bacaan ruku kita, Allahu Akbar. Hadirkanlah sebuah rasa seakan-akan ketika kita melakukan gerakan dan membaca kalimat Allahu Akbar pada saat kita ruku, hadirkanlah kita seakan-akan mengatakan terima kasih ya Allah, meskipun musibah ini begitu banyak membawa kemudaratan kepada yang lain, kami tidak mendapatkan kemudaratan separah itu, seberat itu. Dan ketika kita melakukan gerakan ruku ya, dan sujud, kita pun seakan-akan mengatakan ampun ya Allah, kami begitu banyak dosa, kami begitu banyak kesalahan, kelalaian, kezaliman, sehingga kami minta ampun. Hadirkanlah rasa takut kita pada saat gerakan kita ruku, pada saat gerakan kita sujud Allahu Akbar, yang kita rendahkan kepala kita, wajah kita. Bahkan saking rendahnya, wajah kita lebih rendah dari telapak kaki kita. Kepala kita, sumber kecerdasan kita ini kita rendahkan lebih rendah dari bokong kita sendiri. Maka harus tumbuh rasa takut. Allahu Akbar, aku takut kepadamu, aku bertaubat kepadamu. Dan kemudian pada saat kita melakukan gerakan ruku dan sujud bersama dengan melakukan bacaan Allahu Akbar, hadirkanlah perasaan kita bahwa kita juga sedang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita mengatakan, "Please ya Allah, bantu aku, tolong aku." Inti
dari rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi hajat kita. Nah, mari sama-sama kita hidupkan hati kita dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati kita, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita beristighfar.